Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar jawaban salamnya, nampaknya ada yang ngantuk. Kita sekali lagi ya, insyaallah yang semangat menjawab, insyaallah kita doakan cepat ke tanah suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita semua berangkat ke tanah suci, insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus para asatid, para orang tua, tokoh masyarakat, segenap pengurus DKM Masjid Baitur Rahman yang kita senantiasa muliakan dan makmurkan ini, serta saudara-saudaraku jamaah salat subuh dan majelis ta'lim yang insyaallah semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Pergi ke pasar membeli ikan. Saya suka ikan. Pergi ke pasar membeli ikan, tidak lupa juga membeli terasi. Puji syukur kita panjatkan bisa bertemu lagi. Alhamdulillah. Pergi ke pasar pada hari Senin, di pasar membeli pisang. Bapak Ibu dan hadirin diucapkan selamat datang. Yang tinggal, yang pulang kita ucapkan selamat tinggal. Karena habis sholat ini ada dua zikir ya, yang tetap ada zikirnya Allahumma antas salam, yang buru-buru pulang Allahumma lantas jalan. Tapi ada sebagian orang buru-buru cabut setelah salam, bukan karena ada hajat, tapi karena ada anggapan bahwa zikir dan doa setelah sholat itu bid'ah. Dan kita luruskan, kita ingatkan bahwa doa dan zikir atau zikir dan doa pada sholat itu adalah sunnah. Bahkan aslinya pada zaman Rasulullah SAW zikir dan doa pada sholat adalah dilakukan secara berjamaah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita sholat subuh berjamaah, semoga Allah terima sholat kita dan ibadah-ibadah kita yang lainnya. Kita tidak membiarkan speedometer pahala kita berhenti berputar, maka kita luruskan niat kita. Kita niatkan untuk iktikaf di masjid, kemudian bersilaturahim. Mudah-mudahan dengan silaturahim Allah Subhanahu wa ta'ala lapangkan rezeki kita dan panjangkan umur kita. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi, barang siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi,
dan mau diakhirkan ajal kematiannya alias dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah senantiasa bersilaturahim. Dan yang tidak kalah pentingnya, dan ini acara pokok kita adalah kita niatkan untuk talabul ilmi, untuk belajar, untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa belajar dan menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala lapangkan jalan untuk kita menuju surga. Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilman, di mana dia mengais mencari ilmu di jalan itu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan, akan mudahkan baginya sebuah jalan menuju surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa karuniakan pada kita keikhlasan dan berujuk kepada keistiqomahan, dan pada saatnya nanti ketika kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita semua diwafatkan dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mari kita kembali kepada pelajaran kita. Masih pembahasan dan pengkajian kitab Nasaihul Ibad yang merupakan karya atau syarah daripada kitab Munabbihat al-Isti'adad di Yaumil Ma'ad karya Ibnu Hajar al-Asqalani, wafat 852 Hijriah. Insyaallah pada pertemuan ini kita akan membahas satu makalah. Di kitab ini diistilahkan dengan makalah. Di kitab ini tidak ada judulnya ya. Tapi kalau bisa atau boleh kita berikan judul, maka judulnya 10 amalan orang yang bertobat. 10 amalan sebagai syarat bagi orang yang bertobat. Jadi taubat ini adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Tahrim ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Tadi dibacakan oleh imam pada sholat subuh tadi. Imamnya siapa ya? Yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang sesungguhnya. Qala al-muallif rahimahullah, qala ba'dul hukama, telah berkata para ulama, yang tentu mereka belajar dari para guru-gurunya, bersanad ilmunya, dan sampai pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang bagi lil aqil, hendaklah bagi seorang yang berakal sehat, idza taba, apabila dia bertobat, ayyaf'ala, untuk melakukan, untuk mengerjakan, asyarata khisalin, 10 hal, 10 amalan. Jadi ini 10 syarat amalan agar tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selain tobat ini perintah Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya sholat, zikir, sedekah, dan yang lainnya, maka tobat ini adalah sifat dan perbuatan keseharian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih ingat Bapak Ibu sekalian, Nabi kita bertobat berapa kali satu hari dalam sehari?
bertobat rata-rata 70 sampai 100 kali. Maaf, ada minum. Lagi kering tenggorokan. Maaf ya. Baik. Bismillah. Ini kita penyakitnya orang banyak bicara ya. Nabi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari itu rata-rata 100 kali. Nah, pertanyaannya, makasih. Apakah berarti Nabi banyak dosanya? Siapa yang jawab? Nabi kan bertobat 100 kali dalam sehari. Apakah itu artinya Nabi banyak dosanya? Ada yang berani nggak mengatakan Nabi banyak dosanya? Ya. Jadi Nabi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai 100 kali dalam sehari bukan karena Nabi banyak dosanya, karena Nabi sudah maksum, sudah diproteksi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa dan kesalahan. Jadi buat apa Nabi bertobat sampai 100 kali dalam sehari semalam? Nabi lakukan itu untuk memberikan contoh kepada kita, kepada umatnya, betapa kita pentingnya senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi kita tahu bahwa umatnya banyak dosa dan kesalahan. Dan memang kita manusia mahallul khata' wa nisyan. Tempatnya salah, tempatnya dosa. Tetapi wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang bersalah, orang yang berdosa adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini yang dibahas adalah 10 amalan orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, istighfarun bil lisan. Istighfar dengan lisan, dengan ucapan. Astaghfirullah. Istighfar bunyinya astaghfirullah. Ustaz, kurang panjang. Astaghfirullahaladzim. Ustaz, kurang panjang. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ustaz, kurang panjang. Ada Rabbi ghfirli wa tubu alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ustaz, kurang panjang lagi. Nah, doa Sayyid al-istighfar, penghulunya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ustaz, udah kepanjangan tuh. Alhamdulillah, itu istighfar bil lisan. Ya, tentu juga dibantu dengan niat dalam hati. Jadi minimal astagfirullah. Dan sambil mungkin nyetir, ya perbanyak istighfar. Ibu-ibu sambil masak di dapur,
Ya, sambil gosok pakaian suami, astagfirullahaladzim. Astagfirullah, suami kok belum pulang-pulang. Banyak istighfar. Ya, bahkan salah satu hikmah dan manfaat banyak beristighfar, kalau kita ingin banyak rezeki, harta, dan keturunan, maka perbanyak istighfar. Saya sendiri sudah mengalaminya, Mas. Saya di awal nikah, dan mungkin juga banyak kasus ya testimoni dari orang lain, tapi ini yang saya alami pribadi. Di saya waktu nikah tahun 93, 93 saya menikah, kemudian selama 3 tahun tidak ada anak, belum punya anak. Ya, maaf. Jadi setahun kemudian istri saya hamil, jadi cuma setahun, tetapi keguguran. Ya. Dan kegugurannya itu 3 kali berturut-turut. Kemudian waktu itu saya tinggal di Madinah. Saya masih kuliah di Al-Jami' Al-Islamiyah di Madinatul Munawwarah, Universitas Islam Madinah. Lalu oleh dokter rumah sakit di kampus, karena gratis, dia bilang, istri antum ini, istri kamu ini sudah kecil kemungkinan bisa punya turunan. Ya, karena secara medis katanya teorinya ketika itu perempuan yang berturut-turut miskram itu, keguguran 3 kali berturut-turut, itu biasanya secara medis, ya, secara medis kecil kemungkinan untuk punya anak lagi, untuk bisa hamil lagi. Kalaupun hamil, ya guguran lagi. Saya bilang, berapa kemungkinannya, Dok? Ya, karena dia juga dokter baik, dokter muslim yang baik. Ya, dia bilang itu analisa medis, tapi kan ada di atas medis kan. Wah, ini berarti harus kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang tidak boleh kita lupakan. Sempat namanya manusia kecewa, ada rasa pesimis, tetapi harus tetap dimunculkan optimisme, harapan. Kita kembalikan segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ya banyak mendengarkan masukan nasihat dari teman-teman, dari guru, dari syekh. Ya, tawakal Allah. Lalu ada syekh, guru menyarankan berangkat haji. Minta kepada Allah di multazam. Banyak istighfar, banyak zikir kepada Allah. Diamalkanlah semampu kita sembari mohon petunjuk, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah hasilnya, sebulan dari haji, istri langsung hamil. Udah mulai was-was lagi nih. Ya banyak berzikir saya, istighfar. Dan diperiksa di dokter, ya ternyata kandungannya stabil. Tidak apa-apa, normal gitu ya. Nah, sekarang masalahnya, saya sudah harus pulang ke tanah air karena sudah selesai kan, udah tamat. Di tahun itu, tahun 95, saya sudah harus meninggalkan Madinah. Dan kalau kita tidak segera pulang, kita dideportasi. Di sana ketat, kayak imigrasi di Saudi itu ketat. Nah, sekarang persoalan, kembali ke dokter lagi, Dok. Istri yang hamil boleh nggak naik pesawat dalam penerbangan sampai 10 jam, 9-10 jam? Dokter pertama mengatakan ini masalah nih. Jangan, katanya. Apalagi dibaca riwayatnya pernah 3 kali guguran. Ini riskan saya lihat. Waduh, ini masalah lagi nih.
Ujian belum selesai. Lalu ada teman bilang, coba cari dokter lain. Siapa tahu ada mazhab lain. Ya, jangankan dalam kedokteran, dalam fikih saja ada mazhabnya. Ya, masa nggak ada? Siapa tahu ada pendapat lain. Carilah dokter. Begitu ketemu dokter, seorang perempuan, dokter perempuan dari Mesir, orang Mesir. Begitu ketemu, diberi motivasi, alhamdulillah bisa hamil, dibaca riwayatnya, bisa nggak terbang? Wah, nggak apa-apa, selamat. Insya Allah berapa bulan ke depan nanti sudah punya baby, katanya, sudah punya anak. Anda tawakal kepada Allah sampai di tanah air selamat, dan setelah lahir berturut-turut setiap setahun setengah 2 tahun punya anak lagi. Ya, sampai 6. Ya, jadi kalau di total itu sudah 9 anak. Alhamdulillah. Karena semakin banyak anak, kita kurangi dulu istighfar. Enggak, istighfarnya tetap, tapi dialihkan kepada yang lain, bukan lagi banyak anaknya. Alhamdulillah. Jadi itu yang pertama, istighfarun bil lisan. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian, wa nadamun bil qalbi. Yang kedua adalah penyesalan di dalam hati. Kita ingat apa yang pernah kita lakukan, dosa yang pernah kita perbuat, lalu kita menyesal. Ada rasa penyesalan. Kenapa ya dulu saya lakukan? Ya, jangan ada nostalgia. Kalau ada orang yang masih nostalgia dengan dosa yang pernah dia lakukan di masa lalu, berarti belum nadam. Nah, itulah sebabnya kenapa para sahabat ketika turun ayat Al-Maidah 90-91 tentang pengharaman khamar, minuman keras. Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis itu, ketika turun ayat itu, ketika itu di Madinah, hampir semua rumah itu punya simpanan minuman keras. Orang Arab ini doyan Pak dulu minuman keras, khamar. Maka serta-merta mereka mengambil khamar yang ada di rumah mereka, dia bawa ke depan, di depan rumah mereka di jalan-jalan, dan ditumpahkan airnya, ditumpahkan khamar. Sampai kata Anas bin Malik, jalan-jalan di kota Madinah ketika itu sampai becek, saking banyaknya khamar yang ditumpahkan oleh kaum muslimin. Dan tidak sampai di situ ya mas kalian, ada satu hal yang penting. Dan mereka pun menghancurkan tempat-tempat minuman keras yang mereka miliki. Kata ulama, kenapa mereka lakukan itu? Kenapa tempatnya tidak dijadikan tempat air minum misalnya, dibersihkan kemudian jadi tempat yang bermanfaat yang lain? Nah, kata ulama, mereka hancurkan itu salah satunya untuk menghindarkan, menghapus nostalgia tentang khamar. Makanya jamaah sekalian, ada di beberapa rumah saya lihat, masuk di rumah orang, lihat ada botol-botol tuh. Ya, saya tanya, itu botol bekas apa? Bagus-bagus ya bentuknya. Pak Ustadz, itu botol minuman keras. Loh, kenapa dipajang? Karena cakep katanya, mahal. Ya, botol-botol minuman keras, apalagi yang dari luar negeri itu bagus-bagus. Nah, saran guru-guru kita, baiknya itu dibuang. Jangan menyimpan simbol-simbol dosa di rumah kita. Karena itu bisa mengingatkan kita nostalgia tentang dosa yang di masa lalu. Maka menghilangkan nadanya. Ustadz, lalu hiasannya apa? Ya jangan pakai itu. Jangan pakai botol minuman keras. Jangan pakai simbol-simbol dosa dan kemaksiatan di masa lalu. Tentu mendapatkan satu syarat, nadamun bil qalbi. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, amalan syarat yang ketiga, wa iqla'un bil badani. Dan
mencabut diri fisik kita dari dosa dan kesalahan yang kita tobat itu. Jangan dilakukan lagi, jangan dekati lagi. Bahkan kalau zina itu bukan dikatakan jangan kerjakan, tapi wala taqrabu az-zina. Jangan dekati. Artinya jangan melakukan hal-hal yang bisa menjerumuskan kepada perzinahan, yang bisa mendekatkan kepada perzinahan. Makanya kenapa dalam Islam dilarang kita berdua-duaan dengan lawan jenis di satu tempat. Ya. Makanya dulu ulama pernah memfatwakan haram hukumnya sopir dengan majikan perempuannya berduaan di mobil. Ya, hindari, jangan berdua-duaan. Apalagi di ruangan mobil dengan rumah besar mana? Lebih sempit mana? Mobil kecil kan ruangannya. Kalau di rumah saja kita dilarang berdua-duaan, apalagi di mobil. Maka usahakan kalau bepergian jangan berdua-duaan. Ya. Ada anak, ada saudara. Ya, termasuk juga Gojek, Grab gitu kan, mobil, motor itu harus hati-hati, selektif. Ya, kalau tidak penting banget jangan, hindari, jangan. Cari alternatif untuk mengamankan. Kita kan lebih yang menenangkan kita kan, lebih tenang. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wal azmu ala alla ya'ud. Maaf, sebelum keempat ada lagi nih. Jadi termasuk dari makna iqla' bil badan adalah kalau itu berkaitan dengan kita pernah mengambil haknya orang lain berupa benda, maka kita harus kembalikan barang itu kepada pemiliknya. Itu baru kita iqla', kita bersihkan diri kita. Ya, makanya dosa yang berkaitan dengan hak-hak manusia ini, kata ulama, lebih berat syaratnya daripada dosa yang berkaitan antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dosa berkaitan antara diri kita dengan Allah, cukup kita ya mohon ampun kepada Allah, tobat, perbanyak istighfar, semoga Allah terima. Tapi kalau yang berkaitan dengan hak-hak manusia yang pernah kita ambil, ada tanah saudara kita yang pernah kita zalimi, haknya pernah kita zalimi, maka syaratnya agar tobat kita diterima harus mengembalikan atau minta diikhlaskan. Datang kepada dia, Pak, Bu, saya dulu pernah ambil uangnya, diikhlaskan ya, ikhlaskan ya. Ya. Ini jangan kita yang ikhlaskan, jangan bilang saya ikhlaskan ya. Minta diikhlaskan. Apakah dia ikhlas atau tidak itu urusan dia kan, bukan urusan kita. Kalau mungkin hanya ratusan ribuan mungkin ya diikhlaskan. Tapi kalau jutaan, miliaran kan susah juga kita ikhlas gitu kan. Nah inilah berat. Apalagi coba pemimpin-pemimpin pejabat yang korupsi, itu berat itu. Dia harus minta kepada rakyat, ya, minta izin, minta ikhlas. Kayaknya berat Pak, jadi pemimpin itu berat, apalagi zaman kita sekarang. Ya, di era dimana korupsi luar biasa. Karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, kemudian syarat yang keempat, amalan syarat yang keempat adalah wal azmu ala alla ya'ud. Tekad, azam untuk tidak kembali lagi, untuk tidak mengulangi lagi, untuk tidak mengulangi lagi dosa yang pernah dia lakukan, ya. Tidak mengulangi lagi, abadan, diniatkan selamanya. Ya. Kemudian ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana sudah bertobat tapi berdosa lagi? Ya tobat lagi. Lalu setelah itu
dosa lagi ya tobat lagi. Lalu tobatnya tobat sambal dong. Mendingan tobat sambal daripada tidak sama sekali. Niatnya sih kalau bisa jangan diulangi lagi. Tapi ini kan berat. Ya ini berat. Apalagi kalau seseorang itu sudah menggandrungi. Makanya pengharaman khamar, minuman keras itu turun dalam 3 fase kan. Karena kata ulama, orang-orang Arab ketika Islam datang, itu sangat doyan dengan khamar. Kalau kita minum pakai gelas kecil, dia minumnya itu pakai ada semacam kayak bambu, ya, bambu, ya, itu kayak paralon, itu isinya khamar, maaf, itu ujung paralon itu paralon gede, itu di kakinya, dia sambil duduk ini jogging. Dan itu masih ada di beberapa daerah di Indonesia ini. Jadi minuman keras itu masuk di bambu, itu isinya khamar, minumnya itu begitu. Setiap orang punya satu. Sampai habis. Nah, kalau habis mabuk. Nauzubillah min dzalik. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kelima, wa hubbul akhirah. Amalan yang kelima agar tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah setelah bertobat maka harus lebih cinta kepada akhirat. Kata Imam Nawawi, bil iqbali ala umuril akhirah, lebih fokus lagi untuk memikirkan akhirat. Ya dunia tetap namanya kita tinggal di dunia, tetap kita pikirkan dunia, tetapi fokusnya sudah lebih kepada akhirat, bahwa kita pasti akan mati. Bagaimana kalau kita mati hari ini, kalau kita mati besok, kalau kita mati bulan depan, tahun depan, apa yang akan kita bawa sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala? Nah, fokusnya di situ, hubbul akhirah. Karena banyak orang jamaah sekalian di usia yang sudah sepuh, sudah lanjut usia, belum juga fokus kepada akhirat, masih fokus kepada dunia, dan masalahnya lupa kepada akhirat. Kira-kira ada nggak orang seperti itu jemaah? Mana orangnya? Ya di sini nggak ada. Di sini masya Allah orang-orang fokus kepada akhirat semuanya. Ada kadang-kadang kalau masalah dunia jemaah sekalian, orang ini kalau masalah dunia, masalah duit, sampai udah tua bangka juga masih doyan. Betul. Jadi mungkin saya udah pernah cerita tuh. Ada teman saya cerita lagi kuliah S2 di Malaysia. Ya. Kemudian di Malaysia itu dia nyewa rumah orang Malaysia. Karena dananya belum cukup untuk setahun, dia sewa, dia bayar dulu setengah tahun, 6 bulan. Nah, lalu suatu hari tuan rumahnya itu sakit keras. Udah tua ya, sakit keras. Mahasiswa ini dengan temannya ngajak jenguk. Begitu menjenguk, yang punya rumah ini yang sedang sakit keras nih, kan masih sadar ya. Begitu tahu kalau yang jenguknya itu punya hutang sama dia, dia bilang, kamu ya yang belum bayar 6 bulan ya. Masya Allah. Coba kalau namanya uangnya, duit, itu sakaratul maut pun masih ingat. Ya. Padahal yang tadinya itu kayak tidak sadar gitu. Begitu datang yang punya hutang sama dia, kamu ya yang masih punya hutang kontrakan setengah tahun ya. Kira udah lupa gitu kan.
Atau baiknya mestinya nih, mestinya dia bilang, nah karena bapak ini sudah mungkin tidak lama lagi ya, saya ikhlaskan ya, yang 6 bulan gak usah bayar, dengan berharap mudah-mudahan menjadi jalan sebab kemudahan saya menghadapi sakaratul maut. Kira-kira cakep gak? Cakep banget. Masalahnya bapaknya gak cakep. Ya, Masya Allah. Itulah manusia ya. Jadi yang kelima, hubbul akhirah, cinta akhirat. Lebih banyak lagi sholat, perbaiki sholatnya, baca Qur'annya, zikirnya, Masya Allah ya. Perbaiki sujudnya, perbaiki bakti kepada orang tua, perbaiki muamalah kepada manusia. Jangan lagi suka menyakiti orang, jangan lagi suka mancing-mancing keributan dengan orang. Tidak ada lagi manfaat. Lebih fokus kepada akhirat. Insya Allah rajin-rajin ziarah kubur, karena mengingatkan kita tentang akhirat. Selain mendoakan orang yang sudah meninggal, juga mengingatkan kita suatu saat kita akan seperti pasti. Kata ulama, tidak ada kepastian yang lebih pasti dalam hidup ini, di dunia ini, seperti hanya kematian. Ya, itu yang paling pasti. Kalau yang lain bisa jadi, bisa enggak. Ada orang cita-cita pengen jadi presiden, bisa kesampaian, bisa tidak. Ada orang pengen jadi direktur, bisa jadi, bisa enggak. Tapi yang namanya mati pasti. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, wa buqdud dunya bil idbari an umuril akhirah. Karena fokusnya sudah ke akhirat, maka tidak lagi fokus kepada dunia. Dunia hanya sebatas sarana untuk memperkuat jalannya ke akhirat. Jadi bukan membenci dunia, gak boleh kita benci dunia. Tidak boleh kita tinggalkan dunia, karena dunia mazra'atul akhirah. Tapi sudah ganti fokus saja. Yang tadinya fokusnya dunia, sekarang fokusnya akhirat. Dan Masya Allah, Nabi kita sudah menyampaikan kepada kita bahwa rata-rata usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. A'maru ummati baina sittina was sab'in. Inilah kata Nabi sebagai hasad, waktu panen. Jadi kita ini ibarat buah-buahan, waktu panennya itu ketika usia 60 sampai 70 tahun. Jadi kita yang sudah menjelang 60 tahun, 70, ya inilah waktunya siap-siap kita dipanen. Tinggal nunggu waktu dipanen kita. Masya Allah. Ya. Kemudian jemaah sekalian, syarat yang ketujuh, wa qillatul kalam. Sebelum ya. Jadi termasuk ganti fokus akhirat dari dunia ke akhirat, diantaranya kalau ada masalah-masalah dunia dengan orang lain, kita lebih banyak memaafkan saja, memudahkan. Tadi itu ada orang, Pak, saya ada utang sama Bapak, mungkin Bapak udah lupa. Oh enggak, saya enggak lupa. Enak aja kan. Saya yang lupa, dia yang lupa. Ya, mungkin Bapak sudah lupa, enggak, saya enggak lupa. Terus gimana Pak? Saya belum bayar. Enggak apa-apa, saya maafkan saja, saya ikhlas. Loh, kenapa Pak? Saya sekarang fokus ke akhirat. Iya, cakep kalau gitu. Tapi nyari orang seperti itu susah sekarang Pak. Yang banyak tipikalnya itu kayak orang Malaysia itu. Masya Allah. Kemudian yang ketujuh jemaah sekalian, wa qillatul kalam. Kalau orang sudah tobat, maka harus mempersedikit bicara, terutama bicara yang sia-sia. Jangan terlalu banyak lagi ngomong
banyak diam, banyak mendengar. Apalagi omongan kita ini banyak yang tidak bermanfaat. Kalau di majelis taklim kadang-kadang 1 jam itu lama sekali. Ini bukan di sini ya. Oh, di sini mah 3 jam juga kuat. Di tempat lain. Tapi kalau arisan ibu-ibu, masya Allah. Kalau di pos ronda, kalau ngobrol biasa gitu kan, 1 jam, 2 jam, udah terasa. Apalagi ada kopi. Makanya biar di majelis taklim betah kita ini mestinya ada kopi. Insya Allah. Ya. Ruya Nabi SAW, diriwayatkan dari Nabi SAW, annahu qala, sesungguhnya beliau bersabda, man kathura kalamuhu, barang siapa yang banyak ngomongnya, banyak bicaranya, bicara yang tidak bermanfaat, kathura saqatuhu, maka pasti banyak salahnya, banyak ngelanturnya. Coba Bapak Ibu perhatikan kalau ada orang ngobrol nih, 2 orang, 3 orang, apakah yang diomongin dirinya apa orang lain? Pasti orang lain kebanyakan. Maka di situ banyak dosanya, banyak salahnya. Paling tidak menggibah orang. Wa man kathura saqatuhu, dan barang siapa yang banyak salahnya, kathurat dunubuhu, banyak dosanya. Wa man kathurat dunubuhu, dan barang siapa yang banyak dosanya, kanatin naru aula bihi, maka neraka jahanam yang lebih pas untuk dia. Wa na'udzubillahi min dzalik. Makanya Nabi pernah suatu ketika naik di mimbar nih, di podium. Nabi nggak ngomong, diam saja. Lalu sesekali Nabi menjulurkan lidahnya. Loh, ini ada apa? Sahabat kaget kan? Kok Nabi nggak ngomong, cuma mengeluarkan lidahnya sesekali. Rupanya pelajarannya Nabi lalu mengatakan, jaga ini, jaga lisan ini. Ya, karena banyak orang di akhirat kelak yang dijerumuskan ke dalam neraka jahanam gara-gara tidak bisa menjaga lisannya. Maka hati-hati, terutama ibu-ibu ya, karena memang ibu-ibu ini oleh Allah ditakdirkan omongannya 2 kali lipat dari laki-laki. Makanya rata-rata perempuan istri lebih cerewet daripada suami. Karena itu kalau ada istri cerewet, itu sedang menghabiskan pulsa kata-kata. Satu hari sampai 20.000 kata per hari. Dia harus keluarkan. Kalau dia nggak keluarkan, dia bisa pusing dia. Makanya apa aja dikomentarin kan, suami baru datang, udah laporan, Pak, gas habis, genteng bocor, lampu mati. Itu dalam rangka itu sebenarnya mengeluarkan unek-unek kata-katanya itu yang banyak sekali. Tapi yang penting dijaga, jangan sampai teralihkan kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8, nah ini yang berat nih. Kalau orang sudah tobat, wa qillatul akli wasyurbi, lebih sedikit makan dan minum. Mungkin ya dalam rangka ini makanya makanan minuman dipersedikit hari ini. Ya, karena bagian dari syarat taubat. Yang penting jangan gara-gara tidak ada makanan, saya sudah tobat ke masjid. Ya, jangan tobat ke masjid. Mungkin dalam proses ya, mungkin setelah pengajian ini akan ada. Insya Allah. Kalau enggak, masing-masing di rumah saja. Wa ruwiya anna sallallahu alaihi wasallam qol, diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Auliyaullah min khalqihi", wali-wali Allah dari makhluknya, dari hamba-hambanya, ahlul ju'i wal atash, yaitu orang yang sering lapar dan dahaga. Artinya banyak berpuasa. Jangan terlalu banyak makan. Ini jangan sampai kita makin tua ini makin doyan wisata kuliner. Nah, ini sekarang ada wisata kegandrungan orang-orang ini,
wisata kuliner. Boleh nggak? Boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai jadi fokus. Gara-gara pengen mencoba satu makanan di satu restoran, di satu warung, sholatnya ditinggal. Ini udah salah nih. Bahwa kita bisa menikmati apa yang bisa kita nikmati, silahkan. Tetapi jangan berlebihan. Kemudian jamaah sekalian yang ke-9, ya, yatafarragu lil ilmi wal ibadah, fokus lagi untuk ilmu dan ibadah. Lebih rajin ke majelis taklim. Kalau di masjid ada 5 kali taklim, ikuti semuanya. Ambil ilmunya, dapatkan keberkahannya sekecil apapun. Karena ada saatnya nanti di mana kita pengen taklim nggak bisa lagi. Saya ketemu banyak jamaah, Ustaz sambil nangis, Ustaz masih pengen datang ke masjid tapi nggak bisa lagi jalan, udah stroke. Maka mumpung kita masih bisa jalan, silahkan datang ke masjid, hadiri majelis taklim, sabarkan waktu kita barang sejam 2 jam. Insya Allah itu akan sangat bermanfaat. Karena ada waktunya nanti kita pengen ini, pengen itu. Saya dulu waktu haji masih muda, masih gampang gitu kan. Saya selalu bilang sama jemaah, silakan haji, silakan berangkat ke langsung. Tapi masih banyak yang tunda-tunda, nanti aja Ustaz. Waktu itu jemaah sekalian, daftar tahun itu langsung berangkat tahun itu. Sekarang ada yang nangis, Ustaz, saya sudah daftar, tapi ngantrinya di kampung saya di Sulawesi Selatan itu ada kabupaten 40 tahun ngantrinya. 40 tahun. Jadi kalau umurnya sekarang 60 tahun, jadi dia berangkat nanti ketika usia 100 tahun. Mungkin pegawai-pegawai di Departemen Agama yang ngurus sudah meninggal semua. Ya, bisa juga dia sudah meninggal juga. Masya Allah. Banyak yang menyesal. Kenapa ya dulu saya tidak berangkat? Maka jangan sampai ada penyesalan. Maka apa yang bisa kita lakukan sekarang dengan keterbatasan ilmu, keterbatasan modal, maka kita manfaatkan. Mudah-mudahan Allah terima dari kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian, nah ini juga syarat untuk orang yang sudah bertobat. Masya Allah, wa qillatun naumi, kurangi tidur. Ya, kurangi tidur. Ya. Jangan kebanyakan tidur sampai di masjid pun tidur. Ini bukan di sini ya, di tempat lain. Ya. Yang terakhir ada pantunnya juga untuk penutup. Karena berkaitan dengan tidur, di sore hari membeli obat batuk. Sudah ada jemaah yang ngantuk. Tenang, materinya sudah habis. Alhamdulillah. Terima kasih jemaah sekalian atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan? Cukup? Baik. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.